Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alfiandi dengan NIM C1B022199. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas ketujuh pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM dan dengan judul Analisis Kasus pada PT Jambi Air. Kita masuk ke kasus. Sebuah perusahaan penerbangan PT Jambi Air yang beroperasi di seluruh Indonesia saat ini mengalami penurunan tingkat kepuasan pelanggan dalam beberapa bulan terakhir. Hasil survei menunjukkan bahwa pelanggan tidak puas dengan kualitas layanan yang diberikan, terutama terkait dengan yang pertama itu keterlambatan penerbangan. Banyak penerbangan yang mengalami keterlambatan, bahkan ada yang dibatalkan. Yang kedua yaitu kehilangan bagasi. Beberapa pelanggan kehilangan bagasi mereka selama penerbangan. Yang selanjutnya yaitu kurangnya komunikasi. Petugas maskapai penerbangan tidak selalu memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pelanggan tentang keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Selanjutnya yang keempat yaitu ketidaknyamanan di pesawat. Kurangnya ruang kaki, makanan yang tidak enak, dan hiburan yang terbatas. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang kedua yaitu bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang ketiga yaitu apa saja strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya? Dan yang keempat yaitu bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan? Baiklah, faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan, yaitu yang pertama adalah masalah teknis dan operasional. Ini bisa mencakup berbagai hal seperti gangguan mekanis pada pesawat, masalah cuaca, atau ketidakmampuan dalam mengelola jadwal penerbangan dengan efisien. Penanganan bagasi yang buruk. Selanjutnya, yang kedua yaitu penanganan bagasi yang buruk. Kesalahan dalam penanganan bagasi mulai dari proses penanganan di bandara hingga pemindahan antar penerbangan dapat menyebabkan kehilangan bagasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurangnya komunikasi. Ketidakmampuan petugas untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada penumpang tentang keterlambatan atau perubahan penerbangan dapat menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketidaknyamanan di pesawat. Faktor-faktor yang seperti kurangnya ruang kaki, kualitas makanan yang buruk, atau kurangnya hiburan di pesawat juga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan. Cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan ada 3, yaitu yang pertama survei kepuasan pelanggan secara reguler, yaitu salah satu cara paling langsung untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan. Yang kedua yaitu analisis data operasional, seperti tingkat keterlambatan penerbangan, jumlah bagasi yang hilang, atau jumlah keluhan pelanggan dapat memberikan gambaran tentang kinerja maskapai. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan indikator kinerja kunci atau biasa disebut dengan KPI. Seperti tingkatan ketepatan waktu penerbangan, tingkat kehilangan bagasi, atau tingkat penyelesaian keluhan pelanggan juga penting untuk mengukur kualitas layanan. Strategi untuk meningkatkan kualitas layanan maskapai penerbangan, yaitu ada empat strategi, yaitu yang pertama peningkatan pemeliharaan pesawat dan efisiensi operasional untuk mengurangi keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, penanganan bagasi, dan memberikan layanan pelanggan yang baik. Yang ketiga yaitu implementasi sistem yang lebih baik untuk komunikasi kepada pelanggan tentang keterlambatan atau perubahan penerbangan. Lanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu peningkatan fasilitas dan layanan di pesawat, seperti meningkatkan ruang kaki, menyediakan makanan berkualitas, dan menyediakan hiburan yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu cara memantau dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan. Yang pertama yaitu membandingkan data kinerja sebelum dan sesudah implementasi strategi perbaikan untuk melihat apakah terjadi peningkatan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk menilai apakah ada perubahan dalam persepsi pelanggan terhadap layanan. Yang ketiga yaitu melakukan analisis tren untuk melihat apakah terjadi perbaikan dalam bagasi, berbagai aspek layanan seperti keterlambatan penerbangan atau tingkat kehilangan bagasi. Tentunya yang keempat, yaitu melakukan pemantauan langsung terhadap implementasi strategi dan merespon umpan balik yang diterima dari pelanggan dan karyawan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan disebabkan oleh masalah operasional, penanganan bagasi yang buruk, komunikasi yang kurang, dan ketidaknyamanan di pesawat. Kualitas layanan dapat diukur melalui survei pelanggan, analisis data operasional, dan KPI. Strategi untuk meningkatkan kualitas layanan meliputi pemeliharaan pesawat, pelatihan karyawan, perbaikan sistem komunikasi, dan peningkatan fasilitas. Evaluasi dilakukan untuk melalui
pemantauan data dan umpan balik pelanggan untuk terus memperbaiki layanan. Baiklah, mungkin itu saja penjabaran presentasi dari saya. Saya harap presentasi saya yang singkat ini dapat dimengerti oleh Anda yang mau melihat dan memperhatikan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.